Hey, yo Semagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Selamat untuk fans Argentina yang sudah memenangkan Piala Dunia. No debat, jadi Messi benar-benar dinobatkan menjadi seorang GOAT. Manga One Piece kembali hadir pada minggu ini. Di berbagai forum pun sudah mengungkap isi bocoran manga One Piece chapter 1070 yang baru saja rilis. Sebelumnya, terima kasih kepada Redon dan juga Words Gen Forum yang sudah membocorkan beberapa informasi ini. Meskipun beberapa bocorannya masih disembunyikan oleh leaker, kita nanti juga akan sedikit membahas mengenai apa saja petunjuk yang sudah leaker ini berikan yang menyangkut isi dari chapter ini. Flashback sebentar ya, isi di chapter lalu yang dimana Vegapunk sudah mengungkapkan sedikit demi sedikit misteri buah iblis yang selama ini tertutupi. Itu pun diikuti dengan lanjutan pertarungan sengit antara Gear 5 Luffy melawan Awakening Zoan dari Rob Lucci. Nah, jadi adakah hal yang mengejutkan lagi yang akan kita dapatkan di chapter kita kali ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam videonya seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1070 kita kali ini diberi judul Strongest Human. Dalam chapter kita kali ini masih kembali mendapatkan sampul cover yang masih terhubung ke chapter sebelumnya. Masih melanjutkan kisah balik dari organisasi Mets dan kali ini terlihat 5 ilmuwan berkumpul untuk misi kemanusiaan dan dunia. Kelima ilmuwan tersebut adalah Vegapunk, Caesar Clone, Vinsmoke Judge, Queen, dan juga seorang wanita. Judul pada chapter kita kali ini mengacu kepada Seraphim karena mereka diberi makan buah iblis buatan. Bocoran pertama pada chapter kita kali ini yakni masih melanjutkan cerita dari chapter sebelumnya yang dimana kembali memperlihatkan pertarungan dari Gear 5 Luffy melawan Awakening Zoan dari Rob Lucci. Mereka berdua masih terus bertarung setelah Rob Lucci mendaratkan Shugan miliknya ke tubuh dari Sentomaru. Namun tentunya seperti biasa pertarungan dari mereka berdua tidak seimbang. Gear 5 Luffy terlalu overpower di depan dari Awakening Zoan dari Luffy. Luffy sama sekali masih belum bisa mendaratkan pukulan ke tubuh dari Luffy. Bocoran selanjutnya pun mengatakan bahwa kita akan diperlihatkan mengenai Vegapunk yang menjelaskan kesulitan mereplikasi buah iblis atau membuat buah iblis buatan. Jadi ada tingkatan tertentu ataupun kesulitan tertentu masing-masing tiap buah iblis untuk bisa kita buat replikanya. Buah iblis Zoan adalah buah iblis yang paling mudah untuk direplikasi karena sebagian besar kemampuannya didasarkan pada hewan. Namun khususnya hewan mitos mempunyai perbedaan yang signifikan dan sangat sulit karena memerlukan keadaan yang khusus. Kemudian selanjutnya jenis buah iblis Parmesia yang hanya membutuhkan faktor silsilah pengguna. Yeps, dan terakhir adalah jenis Logia. Vegapunk tidak ingin berbicara tentang astronomi dan sepertinya ada cerita tentang bagaimana dia mendapatkan Kizaru. Bocoran terakhir menyebut bahwa Sentomaru masih belum mati terkena Shugan milik Rob Lucci. Dia terlihat dibawa untuk disembuhkan saat Lucy menguasai Seraphim. Dan panel terakhir di chapter 1070 memperlihatkan Kizaru memimpin armada ke Pulau Egghead. Begitu banyak hal yang sudah terungkap di chapter kita kali ini dan sangat menarik. Jadi kali ini Tambagon akan sedikit membahas mengenai hal-hal yang unik yang kita dapatkan pada bocoran kita kali ini. Terungkap bahwa Rob Lucci masih belum bisa untuk setidaknya menyentuh tubuh dari sang dewa pembebasan Nika dalam pertarungannya. Hal yang tentunya sangat luar biasa dan sudah kita duga bahwa sang macan akan benar-benar kesulitan melawan sang makhluk mitos ini. Seperti yang sudah tersebar luas di sosial media mengenai salah satu bocoran panel manga One Piece chapter 1070 yang memperlihatkan bagaimana kekuatan imajinasi dari Gear 5 Luffy benar-benar overpower. Luffy terlihat membuat sebuah kacamata dari rambutnya. Momen ini Tambagon rasa mirip seperti Sun Gokong yang menggunakan bulu-bulu di rambutnya untuk menciptakan sesuatu yang unik. Perlu kalian pahami bahwa konsep Toon Force Luffy yang digunakan oleh Oda selama ini adalah sebuah joke. Ini dimaksudkan agar pertarungan dari Luffy dalam mode ini semakin seru dan lucu kabur dari pola shonen. Luffy akan benar-benar sangat sulit untuk dikalahkan dengan kemampuannya ini. Hal selanjutnya yang Luffy lakukan adalah menggunakan perosotan di pulau tersebut dengan media layaknya mengubahnya seperti ketapel. Tubuh dari Luffy benar-benar dibuat babak belur terkena pukulan dari Luffy yang tubuhnya menjadi seperti layaknya karet. Teknik ini Luffy sebut dengan Gomu Gomu no Dawn atau Gomu Gomu no White Rocket.
Kemudian mengenai tingkatan kesulitan dalam mereplikasi buah iblis, tentunya Zoan menjadi buah iblis yang sangat paling mudah untuk direplikasi, kecuali Mythical Zoan. Paramecia hanya memerlukan silsilah DNA dari si pengguna sebelumnya. Dan terakhir adalah Logia yang masih dirahasiakan dan sepertinya ini yang paling sulit. Informasi penting lainnya bahwa di minggu depan chapter One Piece 1070 akan libur ya, karena adanya jatah libur dari majalah Shonen Jump. Hits, namun spoiler akan bisa kita dapatkan lebih awal. Jadi bisa jadi kita akan mendapatkannya di tanggal 26 Desember 2022. Chapter 1070 akan menjadi penutup manga One Piece di tahun ini dan akan berlanjut ke chapter 1071 yang kemungkinan akan rilis di tanggal 7 Januari. Seperti biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamanggo juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Selain itu, Tamanggo juga merangkum fakta-fakta dalam One Piece yang mungkin belum kalian ketahui dalam video kita kali ini. Pada tanggal 11 Desember kemarin, ada pengumuman rahasia dan penting yang kita dapatkan. Adanya sesuatu dari Toei Animation pada tanggal 12 Desember yang akan segera mereka rilis. Yups, konfirmasi resmi dari pihak Toei Animation menyebut bahwa tanggal 12 Desember tersebut merupakan adanya kolaborasi khusus dengan Mikhail Lau, seorang seniman dari Hong Kong. Masih belum dijelaskan mengenai kolaborasi dalam bentuk apa ini, jadi kita tunggu saja update selanjutnya, oke? Pada tahun 2007, salah satu SBS ada seorang pembaca yang bertanya mengenai keanehan dari buah iblis Gomu Gomu no Mi yang ada pada buku ensiklopedia buah iblis. Di sana, Eiichiro Oda langsung mengkonfirmasi bahwa kita harus menunggu salah satu ilmuwan yang akan kita temui nanti untuk mengungkap dan menjelaskan segala misteri dari buah iblis ini. Yups, dan tepat 15 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2022, Dr. Vegapunk yang dikenal sebagai ilmuwan terjenius di dunia One Piece sedikit demi sedikit akan segera mengungkap kebenaran dari apa itu buah iblis yang sesungguhnya. Satu-satunya hal yang unik di sini adalah Vegapunk mengatakan itu adalah hipotesisnya alias masih sebuah teori, jadi belum tentu menjadi sebuah fakta. Bisa jadi kan Oda Sensei masih tidak ingin memberi kita kebenaran penuh tentang buah iblis. Jadi dia melalui Vegapunk hanya merumuskan hipotesis karena dia kurang detail. Namun bisa jadi juga Vegapunk adalah orang yang sangat perfeksionis. Jadi meskipun 99% yang dikatakan mengenai buah iblis itu benar, dia masih akan mengatakan bahwa itu hanya sebuah teori. Jadi kedepannya dia akan terus memberikan kita informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan buah iblis meskipun dia mengatakan itu hanya sebuah teori miliknya. Beberapa hari yang lalu Oda Sensei sempat memberikan komentarnya di Jump Festa 2023. Nah, berikut ini adalah sepenggal komentarnya yang akan Tamanggon bacakan ya. Tahun ini Arc Wano telah berakhir. Cerita utama mulai berjalan dan film One Piece Red sukses besar. Jadi ini merupakan tahun yang sangat gila dan semua staff selalu berteriak bahagia. Oda pun juga menyinggung bahwa sudah 25 tahun sejak dimulainya cerita One Piece ini sangat-sangat amat panjang. Tetapi aku juga sangat senang belakangan ini karena semakin banyak pembaca muda yang menyukai karyaku. Aku sangat bersemangat ketika cerita terakhir dari serial ini pun dimulai. Ini pun mendorong lagi orang-orang untuk bersemangat mengikutinya. Tapi aku tidak akan berencana untuk menyelesaikan manga ini dalam waktu yang singkat. Jadi kalian dapat bersantai dan membacanya dengan mudah. Kemudian ada hal juga yang Oda Sensei katakan dengan foreshadow yang akan terjadi di tahun depan mengenai manga One Piece. Tahun depan serial manga One Piece akan terjadi bentrokan antara orang itu dan juga orang itu. Disitulah cerita akan dimulai. Jika aku harus menamainya, itu akan seperti battle royale yang hebat. Aku berharap tidak akan ada yang mati. Jadi tolong nantikan One Piece tahun depan ya. Dengan mendengar komentar dari Oda Sensei ini di One Piece tahun depan, bayangan kita tentu akan mengacu kepada dua orang yang akan melakukan pertarungan sengit dan berujung ke Battle Royale. Apakah Akagami no Sang beserta dengan krunya akan melakukan pertarungan dengan seseorang? Ataukah Monkey D. Dragon beserta dengan para revolusioner lainnya akan melakukan Battle Royale dengan para admiral? Jadi siapa nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar, oke? Dan tidak lupa ilustrasi dari gambar Oda Sensei dalam Jump Festa 2023. Yups, mungkin itu saja yang bisa Tamanggon sampaikan terkait dengan bocoran manga One Piece chapter 1070. Dan juga beberapa informasi penting dan juga menarik dari One Piece seminggu belakangan ini. Terima kasih ya dari kalian yang sudah menonton video ini. Dan Tamanggon ingatkan sekali lagi, di minggu depan chapter One Piece akan libur alias tidak rilis karena majalah Shonen Jump yang juga libur. Sekian dari Tamanggon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.